Baru saja kita sudah memasuki tahun 2021. Di dalam perenungan kami selama akhir tahun dan awal tahun kami bergumul, kira-kira apa yang menjadi tema di dalam keluarga kami. Biasanya kami setiap tahun merefleksikan diri kami selama sepanjang tahun 2020 sampai kita memasuki tahun 2021, apa yang harus kami kerjakan, kita minta pimpinan Tuhan. Pada awal tahun saya mendapatkan satu ayat yang di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 yang di layar nanti akan kita baca sama-sama. 2 Korintus pasal 12 ayat 9, di situ dikatakan demikian, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Pada awal tahun saya mendapatkan ayat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bertanya, Tuhan, kenapa kok pada waktu Paulus menghadapi satu pergumulan, Paulus pada waktu itu menghadapi pergumulan ada duri di dalam dagingnya. Duri dalam daging itu sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang nggak nyaman di dalam kehidupannya. Ketika mendapatkan itu, Paulus berusaha berdoa berkali-kali, sampai 3 kali, tetapi doa daripada Paulus itu tidak dijawab Tuhan. Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang dipakai Tuhan pada waktu itu. Dia berdoa kepada Tuhan, dan 3 kali tidak dijawab oleh Tuhan. Saya berpikir bahwa kadang-kadang jawaban doa itu tidak selalu ya. Kadang-kadang juga Tuhan berkata, nanti ada jawabannya, tunggu dulu. Dan ada kalanya kadang-kadang jawaban doa itu tidak seperti Paulus pada waktu itu. Yang saya heran pada waktu itu, ada ayat yang tadi kita baca, 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dikatakan, cukuplah kasih karuniaku. Kasih karuniaku itu punya huruf besar begitu ya. Berarti kasih karunia Tuhan itu cukup bagi setiap kita. Saya selidiki apa ya, kasih karunia itu apa begitu ya. Next ya, ada slide-nya. Apa sih kasih karunia itu? Kasih karunia kalau saya baca-baca di dalam internet, di dalam buku itu dikatakan demikian, kesimpulannya adalah kasih karunia itu adalah kehadiran Tuhan, kemurahan Tuhan, dan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukankah Bapak Ibu saya dan Saudara, ketika ada masalah apapun, kalau kehadiran Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus, bukankah kita tidak perlu merasa khawatir atau takut? Ketika ada persoalan yang begitu menghimpit kita, kalau kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan kasih, selalu menolong, pertolongannya tidak pernah terlambat, ketika kita berdoa, telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap doa-doa kita. Saya baru mengerti ketika saya membaca, oh iya, kenapa ketika Paulus berdoa dan doanya tidak dijawab oleh Tuhan, tetapi jawaban Tuhan itu dikatakan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru di dalam kelemahanlah kuasa Tuhan, kuasaku, kuasa Tuhan itu sempurna di dalam Paulus. Dikatakan demikian selanjutnya, justru di dalam kelemahanlah kita harus bermegah karena kuasa Kristus itu turun menaungi aku. Artinya ketika kita ada persoalan, ada pergumulan, Allah tidak pernah tinggal diam di dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita itu berjuang sendirian.
Tuhan itu pasti menolong kita. Dan saya yakini tahun 2021 setiap kita, kalau kita memiliki kasih karunia Tuhan itu, kalau kita sudah menyadari penyertaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita, sebetulnya kita tidak perlu takut dan khawatir menghadapi tahun 2021. Next ya, bagaimana caranya? Ya, kita sudah mengenal kasih karunia Tuhan gitu ya. Mari semua kita yang ada di MOU Jawa Tengah, mari kita di tahun yang mengawali tahun yang baru ini, masih suasana tahun baru ya, Januari 2021. Mari kita sepanjang tahun 2021 mulai dari Januari, Februari sampai Desember 2021 nanti kita berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Gimana caranya? Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa berjalan kasih karunia Tuhan. Slide-nya bisa next. Bagaimana kita bisa berjalan? Kita harus menyadari bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup bagi kita semua, bagi kita umatnya, bagi kita orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ada banyak contoh dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, bahwa kasih karunia Tuhan itu senantiasa menyertai hidup mereka. Ada beberapa contoh di situ ditulis, ada Yusuf yang pernah mengalami hal yang paling nggak enak gitu ya, dijual oleh saudara-saudaranya, dia mengalami hal-hal yang tidak enak gitu. Tetapi dalam setiap penderitaan, penganiayaan yang dia alami, satu hal yang dia sadari bahwa kasih karunia Tuhan itu senantiasa ada dalam hidupnya, dalam setiap kesempatan, dalam setiap waktu di dalam hidup Yusuf. Dia dijual jadi budak, dia dipenjara, dia difitnah, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Kasih karunia Tuhan itu senantiasa menyertai Yusuf. Ada lagi Daud. Daud pada saat dia menghadapi Goliat, Daud adalah orang yang diremehkan gitu ya. Tujuannya dia datang ke camp peperangan itu adalah untuk melihat kakak-kakaknya. Tetapi pada waktu dia tiba di sana, dia melihat seorang raksasa gitu ya, yang menantang bangsa Israel. Dan dia melihat bahwa tentara-tentara Israel bukannya melawan, malah bersembunyi pada ketakutan semua. Mereka tentara-tentara yang terlatih gitu ya. Tetapi Daud hatinya tertuju kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa kasih karunia Tuhan itu ada dalam kehidupannya. Penyertaan Tuhan itu senantiasa ada. Kita baca di 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel
mempunyai Allah. Kita lihat bahwa Daud yang diremehkan gitu ya oleh bangsa Israel, bahkan jadi bahan tertawaan gitu ya. Tetapi Daud menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupannya. Dan karena dia menyadari itu, tidak ada ketakutan sama sekali. Dia maju, dia menghadapi dengan melihat bahwa Tuhan beserta dengan aku. Dikatakan di situ, engkau mendatangi aku dengan senjata lengkap gitu ya, dengan pengalamanmu berperang, dengan kepandaianmu, dengan kebisaanmu, dengan ototmu, dengan kekuatanmu. Tetapi aku mendatangi engkau bukan dengan itu semua, hanya dengan nama Tuhan semesta alam yang Daud kenal, yang Daud tahu gitu ya, bahwa Allah segala barisan, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Daud kenal siapa Tuhannya, Tuhan yang luar biasa. Ya, saudara, Yusuf dan Daud menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu ada di dalam kehidupannya. Sehingga apapun yang menerpa di dalam kehidupan Yusuf maupun Daud, mereka tidak takut. Mereka menghadapi seluruh masalah itu dengan satu keyakinan bahwa Tuhan itu selalu hadir, selalu menolong, selalu memberkati kehidupan mereka. Sehingga apapun yang dialami meskipun kita menghadapi berbagai macam ketidaknyamanan, kelemahan di dalam kehidupan kita, jangan pernah takut, karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Tangannya tidak pernah terlambat menolong kehidupan kita. Ayat-ayat demikian satu, katanya orang tidak mudah, tidak gampang, penuh dengan masa kesukaran, karena hari-hari ini firman mengatakan kita masuk di dalam masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Tetapi kalau Tuhan ada di dalam kehidupan kita, kita nggak perlu gentar, kita nggak perlu mundur, kita nggak perlu takut karena tangannya menyertai kehidupan kita. Next ya, kita lanjutkan pembahasan firman Tuhan pada Yesaya pasal 41 ayat 10. Ayat ini sangat memberkati kami. Next ya, next. Ya, Yesaya 41 ayat 10 dikatakan demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Kita nggak perlu takut kalau Tuhan huruf besar itu ada dalam kehidupan kita, dikatakan aku menyertai engkau. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Dia yang akan menyertai kehidupan kita. Yang kedua dikatakan demikian, jangan bimbang. Artinya ragu-ragu, pertolongan Tuhan itu selalu ada. Jangan ragu-ragu karena penyertaan Tuhan itu selalu ada. Jangan ragu-ragu karena penyertaannya Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita. Saat kita lemah, tadi kuasa Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Dan kuasa Tuhan itu yang menaungi kita. Ada satu kuasa Roh Kudus yang tak terbatas itu menolong kehidupan kita. Memberi kekuatan kehidupan kita. Akan mengingatkan firman Tuhan pada janji-janjinya. Jangan takut, jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Pada akhirnya kita akan keluar sebagai pemenang.
biasanya dalam film-film, saudaraku, biasanya lakonnya itu menangnya menang belakangan, saudaraku. Pada awalnya sepertinya kalah, selalu menghadapi persoalan yang begitu berat, hampir kalah, tetapi di dalam film-film biasanya pada akhirnya kita pasti menang. Saya yakin kalau kita bergantung kepada Tuhan, kalau kita percaya pada penyertaan Tuhan, kalau kita menyadari Allah itu tak pernah terlambat menolong kehidupan kita, kita pasti menang menghadapi pergumulan apapun. Firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah pencobaan yang biasa, yang tidak akan melebihi kekuatan kehidupan kita. Pencobaan selalu ada di dalam kehidupan kita. Persoalan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, kemenangan yang memberikan itu artinya menggambarkan kehidupan kita itu penuh dengan kelemahan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa. Di dalam ayat ini saya menggambarkan, Tuhan menggambarkan betapa kuatnya Tuhan yang kita sembah. Tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes pasal 15 ayat 1, pokok anggur itu kita sebagai ranting-rantingnya. Kalau ranting-ranting kita itu lepas dari pokok anggur kita, cepat atau lambat ranting-ranting itu akan kering. Next ya, untuk mempersingkat waktu. Ayat selanjutnya yang kedua, saudara. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu cukup kehidupan kita karena kasih karunia itu selalu ada di dalam kehidupan. Yang kedua, bagaimana kita caranya kalau kita mau berjalan di dalam kasih karunia-Nya adalah fokuskan kehidupan kita itu kepada Tuhan. Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Itu salah ketik ya, Saudara. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima sebentar ya, kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kedua ini kita harus berfokus kepada Tuhan karena kita menghadapi hal-hal yang tidak mudah. Firman Tuhan mencatat bahwa kita akan menghadapi masa-masa yang sukar. Di Ibrani yang barusan kita baca, kita akan menghadapi goncangan hari-hari ini, kita menghadapi goncangan demi goncangan yang tidak mudah, Bapak Ibu. Seluruh sektor kehidupan kami mengalami goncangan. Tapi firman Tuhan itu tidak berhenti bahwa ada satu yang tidak tergoncangkan, yaitu kalau kita ada di dalam kerajaan Allah. Artinya, biarlah di masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit ini, biarlah kita tetap fokuskan kehidupan kita kepada Tuhan. Dengan cara tetap beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetap menghormati Tuhan di dalam ibadah. Meskipun ibadah-ibadah yang kita alami adalah ibadah yang online, yang secara onsite, tapi belajarlah untuk menghormati Tuhan. Menghormati kehadiran Tuhan. Pada saat ini pun beribadah secara Zoom, saudaraku ya, secara online gitu ya, nggak secara langsung, saudaraku. Acap kali banyak orang kalau melalui online itu acap kali kadang-kadang justru meremehkan ibadah yang demikian, saudaraku. Tapi hari ini kita diingatkan kita menghadapi hal-hal yang serius,
Biarlah kita masuk di dalam kerajaan Allah, kita fokuskan hidup kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Menghormati kehadiran Tuhan. Dan yang kedua, belajar mengucap syukur. Apapun yang terjadi, belajarlah setiap kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan itu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena rancangan Tuhan itu selalu rancangan yang terbaik. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Percayalah, kalau kita fokus kepada Tuhan, kemenangan akan menjadi milik kita. Next, berikutnya saudaraku, artinya apa fokus kepada Tuhan? Berikutnya adalah yang kedua, percayalah kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada diri sendiri. Amsal pasal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Artinya ketika kita memfokuskan kehidupan kita itu, kita belajar untuk beriman kepada Tuhan. Meskipun yang kita imani tidak pernah kita lihat. Belajarlah kita beriman meskipun belum kelihatan hasilnya, belum kelihatan nyata yang terjadi, apa yang kita harapkan dan apa yang kita. Tapi belajarlah kita senantiasa mengandalkan Tuhan, percaya kepada janji-janjinya dengan segenap hati. Dan bimbang tadi katakan Yesaya 1. Percaya kepada Tuhan, jangan pakai pengertian kita sendiri. Jangan pakai kekuatan kita sendiri. Belajar dengan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Segenap hati itu artinya seluruh kehidupan kita itu kita percaya kepada Tuhan. Jangan pernah bimbang, jangan pernah takut. Ketika kita percaya kepada Tuhan, percayalah kalau kita beriman kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab setiap apa yang kita doakan dan kita harapkan. Next. Terakhir. Ya. Dan yang terakhir, saudara. Andal Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 7, firman Tuhan mengatakan demikian. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saudaraku, orang yang mengandalkan Tuhan, itu akan diberkati oleh Tuhan. Sedangkan orang yang pakai dengan kekuatan sendiri, justru kita tidak mengalami berkat daripada Tuhan. Dikatakan terkutuklah. Kita belajar bahwa ayat ini mengingatkan bahwa kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Perlu Tuhan di dalam pekerjaan kita. Perlu Tuhan di dalam suami dan istri belajar untuk menguatkan hati, untuk tetap senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini pekerjaan turun semua, omset semua turun, sedangkan apa yang kita harus bayar, apa yang harus kita keluarkan, operasional, malah terus meningkat, saudaraku. Tidak pernah turun, tapi terus meningkat, saudaraku. Belajar, ayat ini mengingatkan kami, mengingatkan saya dan istri, untuk mengandalkan Tuhan. Belajar untuk mengandalkan Tuhan. Dan percayalah, seperti Daud yang tadi diceritakan oleh Bu Aifung, ketika dia mengandalkan Tuhan, dia bisa mengalahkan Goliat yang besar itu. Yang di atas kertas Goliat itu tidak mudah untuk ditaklukkan. Tetapi ketika Daud melibatkan Tuhan, ketika Daud mengandalkan Tuhan, persoalan yang besar bisa dilalui. Bahkan bisa dikalahkan. Goliat yang besar itu dibunuh. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan. Next ya, terakhir. Slide yang terakhir. Apa artinya fokus kepada Tuhan? Jangan fokus kepada masalah, saudara. Dan Daud bisa mengalahkan Goliat itu karena ia fokus kepada Tuhan.
Daud bisa mengalahkan Goliat yang besar itu karena dia masalah yang besar yang dihadapi. Bangsa Israel, tentara-tentara Israel pada waktu itu ketakutan ketika menantang bangsa Israel untuk bertarung satu demi satu. Tetapi Daud tidak melihat masalahnya. Seringkali kalau kita ada persoalan, ada pergumulan itu, yang kita lihat itu persoalannya dulu gitu ya. Tidak ingat Tuhan lebih dulu, tapi ingat masalahnya dulu. Daud, kita mengingatkan, Tuhan mengingatkan saya bahwa kalau ada persoalan jangan lihat masalahnya, tapi lihatlah Tuhan yang besar yang melebihi daripada masalah yang kita alami. Daud yang itu, yang kurang pengalaman itu, dia begitu berani melawan Goliat yang besar itu. Dan kemenangan menjadi milik Daud pada waktu itu. Dan yang terakhir, apa artinya fokus kepada Tuhan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kita harus cari Tuhan dan kebenarannya. Ayatnya di dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai 33 dikatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya, yang terakhir adalah cari kerajaan Allah. Artinya jangan balikan di dalam hal-hal yang lahiriah, saudaraku. Tetap fokus kepada Tuhan itu artinya pandangan kita itu tetap terus fokusnya hanya kepada Tuhan. Bukan berarti hal-hal yang lahiriah itu nggak penting, saudaraku. Tetap penting. Tetapi yang prioritas pertama yang harus kita lakukan adalah mencari Tuhan, memiliki waktu-waktu khusus kepada Tuhan, memiliki doa-doa yang khusus kepada Tuhan, mencari kebenaran Allah melalui firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan janji Tuhan. Ketika kita mencari Allah dan kebenarannya, maka semua yang lahiriah itu, semua yang kita butuhkan itu, Tuhan tambahkan di dalam kehidupan kita. Dua hal ini, Bapak Ibu, yang bisa kami sharingkan untuk setiap kita. Teristimewa ayat ini sebetulnya untuk kami, untuk selalu menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kita harus kembali fokus kepada Tuhan. Memiliki waktu-waktu yang khusus dekat kepada Tuhan. Tidak melupakan Tuhan di dalam kesibukan kita. Tidak melupakan Tuhan di dalam pekerjaan kita. Tetap mengandalkan Tuhan. Tetap menyertakan Tuhan di dalam setiap persoalan kita. Kita selalu doa bersama-sama. Kalau di dalam MOU ada doa sepakat, kita harus selalu ingat bahwa doa yang sepakat itu selalu yang dibutuhkan oleh Tuhan. Saya rasa itu, Bapak Ibu, yang firman yang sederhana biar menjadi berkat buat setiap kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, Pak Taku.